apa, dan aku kenalin dikit komunitas Jogsa itu apa ke Teteh ya. Jadi kan kita tuh mungkin kalau Teteh udah cek Instagramnya @jogsa.id, kita ada komunitas itu untuk belajar ilmu-ilmu untuk menuju ke pernikahan nanti di dalam ajaran agama Islam gitu. Jadi ibaratnya di sini rata-rata jomblo sih ya. Masih pada jomblo, masih banyak mau belajar sebelum bisa dapat duan gitu. Nah, terus di topik ini mungkin Teteh udah tahu sendiri ya, kita bahas gaji UMR nih, berani nikah atau enggak. Karena kan banyak omongan yang mungkin dari orang tua, kalau kita tuh harus nabung dulu sebelum nikah. Karena nanti kalau misalnya udah uangnya banyak, jodoh nanti ngantri gitu. Nah, tapi kan nggak mungkin mungkin kalau dari aku sendiri yang aku lihat ya, nggak semua tuh bisa kayak gitu, nggak semua bisa nabung dulu terus langsung terus nikah. Kadang juga ada yang udah nikah tapi situasi finansial yang masih kurang, tapi udah menikah gitu, atau mungkin mereka lagi ada hubungan, situasi finansialnya kurang tapi juga ingin menikah gitu. Nah, jadi makanya kita ngajak Tata nih untuk belajar bareng ya tentang gaji UMR tuh harusnya udah nikah atau belum sih gitu. Nah, sekarang aku persembahkan ke Teh Ainur ya untuk lanjut materinya. Ya, silakan Teh. Oke, langsung ya. Iya, boleh. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya ya. Jadi, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Pertama-tama, marilah kita haturkan ya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di forum yang luar biasa nih, jomblo villa. Jomblo fisabilillah ya. Jomblo fisabilillah. Ya, Alhamdulillah bersama kita sudah ada 20-an sahabat jomblo fisabilillah ya. Iya. Ini jomblonya high quality dong ya, karena ahad-ahad begini sore-sore masih mau meluangkan waktu untuk belajar menuntut ilmu. Iya, benar banget. Di majelis yang insya Allah kita berharap ada keberkahan di sini, karena begitu kita niatnya belajar, insya Allah naungan malaikat bersama kita semua. Ini saatnya doa-doa dikabul ya, karena kita niatnya memang mendekat kepada Allah supaya hidup kita nih jadi lebih baik gitu ya. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan. Terima kasih nih teman-teman panitia undangannya untuk bisa silaturahim sama komunitas hebat ini ya. Terima kasih juga Teh Ainur. Ya alhamdulillah, dan insya Allah ini luar biasa juga temanya, walaupun saya sebenarnya sempat ini ya, ini beneran nih. Jadi komunikasinya kemarin agak ini ya flow-nya. Temanya tentang gaji UMR katanya. Gaji UMR udah siap nikah, gimana nih? Ya, kebetulan juga kita tuh tahu waktu itu Teh Ainur pernah webinar juga ya tentang mirip-mirip topik ini. Itu kita tahu dari salah satu leaders komunitas kami, itu Alvin Bahru. Katanya dia tuh pernah ikut webinarnya, terus waktu kita diskusi mau undang siapa nih, terus dia referensi nama Teh Ainur. Jadi oh yaudah kita bisa hubungin yuk gitu. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih. Memang ada beberapa komunitas yang udah rutin ya kita bahas ini. Ini kita bersyukur sekali ya. Sekarang sudah banyak yang punya awareness ya, perhatian sebelum mereka menikah, persiapannya seperti apa gitu ya, termasuk persiapan soal keuangan. Kita tahu nih misalnya bukan hanya di Indonesia ya, bahkan secara global itu persoalan keuangan tuh seringkali menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Gak mau dong kita ya udah susah-susah nih ya, yang jomblo pasti merasakan bagaimana sulitnya nih menemukan duan tadi ya. Nah, kita pengennya sekali ketemu kita bersama bukan hanya di dunia tapi sampai ke surga juga. Amin gitu ya. Dan keberkahan itu kita bisa mulai dari sebelum pernikahan. Jadi pada saat persiapan pernikahannya kita punya visi yang sama. Dan mudah-mudahan insya Allah niatnya kita di majelis ini ya, bertemu di forum ini dalam rangka hal itu ya, dalam rangka kita menemukan keberkahan sebelum kita masuk nih ke jenjang pernikahan gitu ya. Satu jenjang yang insya Allah membuat
hal-hal yang tadinya nilainya berdosa gitu ya, tapi masya Allah setelah menikah tuh jadi berpahala. Contoh ya, menatap pasangan, bahkan mungkin pegangan yang tadinya dosa, semua itu semua jadi pahala, belum ibadah-ibadah yang lain, masya Allah. Jadi karena begitu hebatnya ya ibadah yang satu ini gangguan setannya pasti banyak banget. Gangguan setannya luar biasa. Termasuk gangguan soal ini, kita udah siap apa belum sih ya gitu ya. Aduh, ini tuh udah pas nikah atau belum ya gitu ya. Apalagi yang laki-laki. Itu ini godaannya juga sangat besar ya. Kebetulan saya punya adik juga laki-laki, tuh saya ingat ya, waktu beliau mau nikah itu sampai orang tua saya tuh ini lebih deg-degan kayaknya ya. Padahal harusnya yang perempuan yang lebih ditakutin gitu ya. Karena dia punya banyak teman perempuan dan adik saya ini agak supel gitu ya, jadi dekat sama siapa aja, terus orang tua saya khawatir, suruh dia cepetan nikah gitu. Ya cepet-cepet deh nikahnya gitu, sampai saya harus ujuk dia, ayo kamu mau nikah kapan? Nah ada satu juga nih, mungkin saya boleh mulai dengan cerita ya Mas Andi ya. Boleh banget. Nah waktu itu tuh karena disuruh orang tua saya agak-agak desek juga sih ya. Mau nikah kapan gitu. Nah dia bilang, iya deh tahun depan deh aku nikah gitu. Oke gitu ya. Tahun depan ya nikah ya, ayo boleh besok nih kayak kita buka tabungan, kamu mau siap nabung berapa gitu. Nah itu juga dia keluarin deh tuh dari dompetnya duit ya. Dan dia bilang, ini aku tabung deh nih sekarang, aku beneran kok mau nikah tahun depan. Dengan PD-nya dia ngeluarin uang 500.000 rupiah. Oke gitu ya. Wah 500.000 ya. Oke kalau gitu bagus lah ya, udah ada niat menabung gitu ya. Oke, udah minggu depan kapan kamu kosongnya? Aku bilang ya. Kapan kamu kosongnya kita buka rekening bareng-bareng deh. Oke kata dia, kapan weekday yang dia bisa. Nah, tapi sebelum kita buka tabungan nih aku mau kasih tahu. Aku bilang ya, aku cerita. Kalau kamu nabungnya 500.000 ya, misalnya tahun depan mau nikah, taruhlah 10 bulan lagi, itu kira-kira tahun depan terkumpul berapa? Mas Andi tahu nggak, kalau nabungnya 500.000 mau nikah tahun depan 10 bulan lagi, kira-kira terkumpulnya berapa tuh? 10 bulan ya berarti. Ini nabung rutin atau gimana tadi ceritanya? Halo? Oh, Tainer commute. Maaf, kenapa gimana? Ya, misalnya ini nabung rutin setiap bulan 500.000 gitu ya. Untuk 10 bulan. Dong, ya. 10 bulan nih. Kira-kira 10 bulan terkumpul berapa? 5 juta. Nah, 5 juta ya. Ada tuh Mbak Vivi, halo Kak Vivi, udah nangis-nangis. Wah, kayaknya udah keren banget gitu ya, nggak biasa nabung, tiba-tiba mau nabung 500.000 per bulan. Tahu-tahu 5 juta, saya tanya kan. Dek, kira-kira kalau kamu punya duit 5 juta, itu calon pasangannya mau nggak kamu kasih duit segitu gitu ya. Dia sambil nyengir-nyengir. Tapi dia mikir ya, dia mikir. Iya ya, kalau aku nabungnya 500.000, mau nikah tahun depan itu terkumpulnya cuma berapa gitu ya. Nah, alhamdulillah gitu ya, sempat ini juga dia terbuka juga pandangannya. Kemudian pada saat kita mau buka dia bisa nabung tuh 2.500.000 gitu ya. Kemudian nggak lama dia naik lagi jadi 4 juta setiap bulannya. Walaupun sempat menghilang juga ya, karena dia ternyata setiap Sabtu Ahad itu harus ambil job tambahan ya, ikut training gitu ya, jadi panitia training itu, pokoknya buat nabung ya, sampai dia berusaha gitu ya untuk dapat dana yang dia butuhkan di tahun depan gitu. Nah ini menunjukkan apa sih sebenarnya ya, mungkin kita punya niat nih ya, mau nikah kapan gitu ya, pengen tahun ini, pengen habis Syawal ya, bulan Syawal ya, ini berarti berapa bulan lagi nih ya, kemudian pengen 2 tahun lagi dan seterusnya. Nah itu kepengenan itu kalau secara keuangan, yuk sama-sama kita persiapkan gitu ya, sebagai bentuk ikhtiar kita, karena sebenarnya kan rezeki mah Allah yang atur ya. Insya Allah kita semua yakin bahwa kalau kita niatnya ibadah, niatnya menikah itu dalam rangka ini ya, tadi kita mengurangi maksiat kita gitu ya, untuk menambah kedekatan kita sama Allah, insya Allah Allah mudahkan rezekinya.
Nah, tapi harus diiringi dengan ikhtiar juga, termasuk diantaranya adalah ikhtiar keuangan. Nah, ini mungkin insya Allah yang akan kita diskusikan sore ini ya, Mas Andi sama-sama. Tapi ini bentuknya ngobrol aja ya, Mas Andi, kalau udah sore nih. Iya, nggak apa-apa, santai aja kok Teh. Kita Nggak formal-formal banget. jangan formal banget ya, nanti di berat, Iya. jangan berat-berat ya. Iya. Biasanya sih kalau Jogja Talks ya, setiap kali ada kedatangan tamu, member-member suka nanya-nanya. Jadi nanti pasti bakal ada yang nanya kok, insya Allah. Nah, bagi members juga, Sobat Jovisa, kita Jogja Talks ini ada giveaway juga ya. Jadi nanti pertanyaan terbaik yang dipilih dari panitia tuh nanti menang giveaway. Dan ada juga di akhir, yaitu recap. Jadi kamu belajar apa aja sih hari ini? Itu bisa di-share di IG Story, nanti kita bisa tag Jovisa sama Teh Ainur ya. Nah, gitu. Oke, bisa dilanjut ya, Teh Ai. Ya, baik. Oke, sambil nunggu teman-teman nanti open mic-nya ya untuk buka ngobrolan kita sore ini. Pertama, kita mau bahas dulu ya, sebenarnya apakah memang kendala gaji itu menjadi sesuatu yang utama ya dalam hal kita melangkah ke jenjang pernikahan, persiapan pernikahan gitu. Gaji UMR berapa sih Mas Sandi? Ada yang tahu nggak sih berapa kisarannya UMR tuh? 4,8 ya kira-kira, sekitar situ. Kalau di Jakarta ya. Sekitar 4-an gitu. Nah, apakah ini menjadi satu kendala kita gitu ya? Pertama kita tahu kemarin itu sempat ini ya, kalau di Kalimantan 3 juta, masih 3 juta ya. Oke. Nah kan beda-beda nih artinya ya range-nya ya. Iya. Apakah itu jadi patokan? Pernah sih sempat viral di awal-awal 2021 ya, ada satu Twitter yang viral banget, ada pertanyaan gitu ya. Ada salah satu netizen, berapa sih sebenarnya gaji ideal pasangan kamu kalau kamu mau cari jodoh gitu ya. Terus kan ada yang jawab tuh, saya pengennya minimalnya 250 juta sebulan. Aduh. Gitu ya. Aduh, dia kalau UMR berapa kali lagi ya. Iya. Dia tadi 3 juta, dia pengen 250 juta. Waduh, ini berapa? 100 tahun lagi ya bagaimana nih? Apa nunggu kita tadi demoin Pak Gubernur dulu nih. Ya, nanti banyak yang demo nih ya sama Pak Gubernur ya. Mau naik 5% aja ini ya udah ribet nih kayaknya UMR. Nah, Masya Allah ya, kita lihat beda-beda memang setiap orang menentukan kriteria pasangannya, termasuk dari kriteria penghasilannya, tergantung dong ya. Kan beda-beda setiap orang, ada yang memang secara level keuangannya sudah mapan gitu ya, ada yang masih mulai nih gitu ya. Mungkin rata-rata kita yang Jovisa ini baru-baru mulai ya, baru-baru merintis karir atau pekerjaannya, maksudnya masih UMR. Nah, gimana tuh kalau gajinya masih UMR? Ya, kira-kira kita udah layak belum ya untuk bilang atau ngelamar anak orang gitu ya. Nah, gitu. Kira-kira nih kalau kita ngelamar anak orang nih diterima apa terima kasih ya. Jadi ya kita perlu membahas begitu ya. Nah, ini di sini Masya Allah ya, kita bisa melihat dari banyak sisi terkait dengan kriteria pasangan ideal kita gitu. Nah, apakah salah satunya bisa diukur dari kemampuan keuangan? Saya sendiri punya pengalaman pribadi waktu itu, suami saya udah nikah berapa lama gitu, terus dia nanya, Bun, kenapa sih waktu saya mau ngelamar kamu nggak pernah nanya gaji saya berapa gitu. Sampai mama saya juga kaget gitu, kok nggak nanya sih tentang gaji kamu gitu ya. Apakah gaji itu menjadi sesuatu pertanyaan yang lazim ditanya atau sesuatu yang penting untuk dipertanyakan ya sebelum kita menikah. Ya, ini juga satu hal. Nah, sebenarnya yang paling penting dalam pengelolaan keuangan itu bukan dimulai dari berapa nih uang yang kita terima sekarang, ya, tapi bagaimananya. Jadi bisa jadi nih orang yang punya gaji 250 juta atau penghasilan ya, bisa bisnis gitu ya, omset 250 juta atau 1 miliar per bulan,
itu ternyata pengelolaan keuangannya tidak sebaik orang-orang yang punya gaji 3 juta, 5 juta gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari mana? Kita lihat dari best practice ya, termasuk juga riset-riset terdahulu mengenai bagaimana kesuksesan orang-orang sebelumnya dalam mengelola keuangan ya. Atau misalnya kita lihat aja orang terdekat kita, misalnya orang tua kita nih, di sekitar kita, saudara kita. Ada yang punya anak 6 gitu ya, 7, tapi semuanya itu berhasil ya, bisa studi, bisa kuliah semua, bahkan ada yang keluar negeri. Padahal pas kita tanya gajinya, ini jauh banget 1/10-nya dari gaji kita yang sekarang gitu. Kok bisa sih mereka mengatur uang sedemikian rupa sampai keluarganya berhasil semua gitu. Ada juga sebaliknya ya, gaji lebih besar dari orang tua kita atau dari saudara kita, tapi utangnya lebih besar lagi. Nah, ini nih, nanti ada key-nya ya teman-teman ya, apakah key-nya itu di gaji atau di pengelolaan gaji. Nah, ini akan kita pelajari. TI ke-mute ya? Oke, itu tadi kayaknya mau ada yang mau tanya dulu ya? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa TI, nanti kita ada sesi gitu, tanya jawabannya, jadi nanti biarin Sobat Jovisa ngumpulin pertanyaan di chat, nanti aku pilihin aja. Gitu. Oh, oke. Berarti ini dulu ya. Iya. Siap. Karena pengennya sih saya TikTok aja ya, biar waktunya lebih banyak buat ngobrol ke teman-teman. Oh, I see. Nggak apa-apa gitu. Biasanya aku juga suka nanya-nanya kok kalau ada materi masuk, guest star masuk. Iya. Oke. Nah, sebenarnya ya tadi saya ulangi, jadi bukan di kisaran gajinya ya. Gaji UMR atau lebih dari UMR sama-sama mungkin kondisinya. Sama-sama apa? Sama-sama bisa dinyatakan siap, sama-sama bisa dinyatakan belum siap. Nah, ada tesnya tuh. Jadi kalau kesehatan biasanya kita ada kalau sebelum nikah tuh ada ini dulu ya, check up kesehatan dulu ya. Kita tes dulu yang perempuannya, yang laki-lakinya, secara kesehatan sudah siap atau belum. Nah, secara keuangan juga gitu. Nah, ada satu karakter yang perlu ada ya. Ini kalau kita bahas dari kisahnya Umar, Masya Allah ya. Ada satu karakter yang menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an itu harus ada di setiap pasangan, dan kita harus cari itu di calon pasangan kita sebelum kita menikah dengan dia. Apa itu? Yaitu pertama, di antaranya ya, salah satu karakter itu adalah dia adalah orang yang sempurna akalnya. Nah, apa itu sempurna akalnya? Itu nanti ada kaitannya dengan pembahasan kita di pengelolaan keuangan di surah An-Nisa ayat 5. Ya, di surah An-Nisa ayat 5 ya, kita bisa membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ya. Artinya adalah janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Nah, jadi di situ disebut ciri khas atau salah satu karakter orang dianggap udah dewasa ya, sudah sempurna akalnya, sudah siap nih diberikan amanah lebih lanjut, lebih besar, itu adalah kesiapan dia dalam mengelola hartanya. Bagaimana caranya kita bisa tahu dia bisa apa enggak nih mengelola hartanya? Caranya kita bisa lihat lagi nanti di surah Yusuf ayat 55. Apakah dia bisa termasuk orang-orang yang hafiz, pandai menjaga hartanya? Yang kedua, alim, dia tahu bagaimana mengelola harta yang diamanahkan kepadanya tersebut. Nah, nanti kita perlu cek nih. Nanti ada check up-nya nih Mas Andi ya. Kira-kira nih calon pasangan kita termasuk orang yang bisa jaga harta atau tidak gitu ya. Gajinya selama ini digelolanya kayak gimana sih? Kalau dia punya penghasilan, punya uang, itu udah bisa belum mengelola hartanya atau habis begitu saja? Nah, itu yang sebenarnya harus lebih dilihat dibanding jumlah nominalnya. Ya, kalau jumlah nominalnya dengan gaji UMR tadi 3 sampai 4-an juta gitu ya. Kira-kira bisa nggak kita
nabung buat persiapan pernikahan. Nah, itu bisa aja. Contohnya misalnya taruhlah rata-rata tadi 3 sampai 4,8 atau sampai 5. Taruh di tengah kita ambil rata-rata 4 juta ya, Mas Andi ya. Yeah. Kalau 4 juta misalnya setiap bulan kita terima 4 juta, bagaimana tuh cara mengelolanya supaya bisa punya persiapan dana pernikahan? Nah, kalau secara porsi keuangan biasanya secara sederhana dulu ya, secara sederhana kita bagi jadi 2. Jadi ada 2 porsi utama, porsi saat ini dan porsi untuk masa depan ya. Porsi saat ini itu 10% untuk sedekah, 40% untuk konsumsi. Saya ulang ya, porsi untuk saat ini 10% untuk sedekah, untuk berbagi, dan 40% untuk konsumsi. Nah, setengahnya lagi buat apa? 10% untuk pos siaga, dana darurat, asuransi ya. Yang 40%-nya lagi untuk investasi. Artinya kalau kita punya niat nih tahun depan mau nikah, bagaimana persiapannya? Udah kita porsikan saja 40% dari setiap gaji kita setiap bulan itu ditabung. Ya, dialokasikan untuk pernikahan. Kalau 40% kali 4 juta itu berarti setiap bulan nabung berapa Mas Andi? 1,6 ya? Nah, ya 1,6. Kalau 10 bulan berarti 16 juta, kalau setahun berarti sekitar 19 juta. 19-an ya, 19 juta. Oke, dari 19 juta itu kira-kira nanti kita bisa hitung ya. 19 juta itu kira-kira alokasinya kemana saja. Misalnya kalau kita mau nabung, kita mengundang kira-kira 100 orang ya. Berarti kita bisa ambil pack yang mungkin 100.000 per orang ya. Itu berarti buat makan dan seterusnya itu habis 10 juta lah ya. Nah, itu misalnya maharnya mau berapa ya, tinggal disesuaikan ya. Artinya sebenarnya memungkinkan ya untuk gaji UMR itu bisa punya dana untuk persiapan pernikahannya. Kalau dilihat dari nominal ya. Ya. Tapi sekali lagi kalau dalam Islamic Financial Planner kita nggak cuma lihat dari nominalnya ya, tapi tadi kita lihat dari habit keuangannya. Itu yang lebih penting sebenarnya dibanding nominal kita. Karena kalau kita nggak punya habit keuangan yang baik, tadi Hafizun Alim tadi, wah sebenarnya punya gaji lebih dari UMR juga ditanya siap nikah apa nggak siap-siap juga ya. Kira-kira begitu. Nah nanti mungkin kita bisa diskusi lagi terkait permasalahan yang dihadapi sama teman-teman Jovisa ya, karena itu yang lebih penting tentunya di sini. Kita ngobrol sore-sore pengennya lebih banyak mendengarkan ya dari teman-teman semua keluhannya. Itu mungkin sebagai pembuka ya, Mas Andi ya. Iya. Okay. Silahkan, sudah ada apa yang bertanya kayaknya ya, atau gimana? Iya, udah ada beberapa yang bertanya sih. Mungkin kita dari pertanyaan yang awal aja tadi ya. Oke. Kalau gajian, ada pertanyaan dari Egi Nur Furkon ya. Kalau gajian di atas UMR tapi calon mertua minta pekerjaan tetap, bagaimana Kak solusinya? Oke, gaji sih udah di atas UMR gitu ya. Iya, tapi calon mertua maunya pekerjaan tetap. Gimana? Ya ikutin ya calon mertuanya, cari pekerjaan yang tetap. Apapun ya demi calon mertua. Sebenarnya bisa dikomunikasikan ya. Saya asumsinya nih Mas Egi laki-laki ini ya kan, karena calon mertuanya yang minta pekerjaannya tetap. Sebenarnya salah satu yang menjadi kekhawatiran calon mertua biasanya ya, ini karena saya udah ini aja ya, berapa tahun nikah gitu ya. Karena kekhawatiran karena sekarang ya COVID ya, yang pekerjaannya sudah tetap settle sekalipun itu tidak menutup kemungkinan untuk di PHK. Kayak kemarin ya, satu lembaga penelitian yang sudah established aja itu ada 75 sampai 100 peneliti yang di PHK ya. Artinya pasti orang tua khawatir nih ketika salaman tuh saya terima nikahnya, wah saya serahin nih anak perempuan saya ke Anda. Nah, Anda itu udah
settle atau belum, mapan atau tidak gitu. Nah itu orang tua kekhawatirannya di situ. Memastikan saja. Ya, saya pikir hal yang paling penting bukan mendapat pekerjaan tetapnya itu, tapi memberikan keyakinan kepada calon mertua bahwa saya orang yang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian apa namanya, masa depan saya itu insya Allah gitu ya, itu akan saya jaga sekali gitu untuk menjaga anak bapak gitu ya. Jadi ini yang perlu sangat-sangat diyakinkan ke calon mertua bahwa Mas Egi adalah calon yang tepat dan satu-satunya yang paling tepat nih buat anak bapak gitu ya. Oke. Ini Teh ada pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya aku suka banget karena raise hand ya, yang raise hand dulu kali ya. oh ya boleh. Berarti Mas Indra ya. Mas Indra kalau mau bertanya open mic silakan Mas Indra. Aku ask to unmute ya. Halo Mas Indra. Halo. Iya, udah kedengeran. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sebelumnya atas waktu yang atas kesempatannya. Oke, perkenalkan saya Indra Abdurrahman Wahid, saya domisili di Semarang. Oke, sebenarnya lebih agak kecurhat gitu sih. Silakan. Oke, jadi gini, saya tuh sebenarnya ada sih semacam target ya, maksudnya yang ingin saya nikahkan. Cuma yang pertama penghasilan saya tuh masih berapa ya? Katakanlah 1,8 juta sih untuk saat ini. Nah, sedangkan saya sebenarnya punya target tahun 2023 untuk memulai pernikahan gitu sih. Lalu yang kedua, yang saya ingin nikahkan itu ternyata dia adalah lulusan D1 perhotelan. Sedangkan ibu saya bilangnya seperti ini, untuk cari calon istri yang minimal itu sederajat dengan diri saya, atau istilahnya lulusan D3 lah, jadi sama-sama sederajat gitu sih Bu. Nah jadi poin pertama itu gaji saya masih 1,8, tapi pengen tahun depan tuh udah nikah, terus kemudian juga yang saya nikahkan tuh ternyata hanya lulusan D1, tidak sesama dengan istilahnya tidak sederajat dengan saya gitu. Nah, mungkin ada nggak saran dari jenengan untuk diri saya saat ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, kasih Mas Indra, itu aku suka banget ya berani sharing. Itu mungkin tujuan pertama komunitas Jogsa juga biar kita saling belajar, sharing permasalahan, mungkin kalau bisa bantu, bisa dibantu. Dan ini juga Jogsa Talks juga kebetulan lagi kedatangan tamu yang bisa bantu permasalahan kalian mungkin. Jadi untuk Teh Ai dipersilahkan kalau ingin menjawab pertanyaannya. Ya baik, betul kali Mas Andi ya. Makasih banyak ini Mas Indra sudah mau sharing ke kita, luar biasa loh. Dan saya tuh jarang banget buat saya dapat peserta laki-laki di forum perencanaan keuangan itu berlian ya. Jadi itu hebat lah, laki-laki yang hebat karena mau belajar dan mau mempersiapkan diri gitu ya sebagai nanti calon kepala keluarga. Nah, itu hal yang luar biasa. Kemudian tadi disebut ya gaji saya baru 1,8, gimana ya tahun 2023, berarti tahun depan kan ya. Niat untuk melangsungkan pernikahan, kira-kira memungkinkan atau tidak. Yang pertama itu. Yang kedua, tapi calonnya nih belum sesuai dengan kriteria dari ibu saya gitu ya. Itu poinnya yang saya tangkap. Nah, yang pertama dulu mengenai jumlah gaji 1,8. Sekali lagi tadi saya sebutkan ya, sebenarnya gaji itu bukan
buat saya itu ya, secara keuangan itu bukan patokan ya, bukan patokan untuk memberikan penilaian apakah atau mengevaluasi gitu ya, kita siap atau enggak nih nikah tahun depan, bukan ya. Karena kita tahu semangat kita untuk menikah itu insya Allah membuka pintu rezeki yang lain. Jadi boleh jadi sih sekarang gaji kita memang tertulis 1,8, tapi karena keyakinan dan niat kita yang tulus untuk menikah gitu ya, buat ibadah, Allah bukakan dari rezeki-rezeki yang lain. Gitu ya, termasuk kita kan pasti kalau punya apa tuh motivasi kebaikan gitu ya, itu termotivasi juga buat bekerja lebih ya, sehingga gaji kita atau penghasilan kita tuh bisa bertambah dari mana aja. Allah bukakan begitu ya pintu-pintu rezeki yang lain. Kalau secara keuangan, secara nominal 1,8, bagaimana cara persiapan dana pernikahannya? Tadi sama ya, porsinya usahakan 40% itu disisihkan setiap bulan untuk bisa ditabung untuk persiapan pernikahan. Nanti dikomunikasikan dengan calon kita, dengan keluarganya juga. Kira-kira dengan dana tersebut akan diterima atau enggak. Itu kan bisa juga kita persiapkan sama-sama ya, jadi nggak mesti dari satu pihak. Apalagi kalau di budaya kita rata-rata ya, walaupun beda-beda sih di Indonesia. Misalnya kalau laki-laki cukup persiapan mahar sama bawaan aja, sedangkan resepsi itu biasanya di perempuan gitu ya. Kondisinya nanti bisa dikomunikasikan, jadi kesanggupan kita bawa uangnya sekian gitu, maharnya sekian, diterima atau tidak dari keluarga perempuan gitu ya. Nah kemudian posisi yang kedua terkait dengan secara pendidikan tidak sesuai dengan kriteria dari ibu kita. Kalau saran saya ya untuk laki-laki nih, untuk laki-laki walaupun sudah menikah, ibu itu tetap punya hak istimewa bagi seorang anak laki-laki. Jadi kalau saya perempuan, atau kita yang perempuan ya, ini Jovisa semua, ketika sudah saya terima nikahnya sah gitu ya, maka seluruh hak dan tanggung jawab orang tua lepas dan kita taatnya, tunduknya ke suami kita gitu ya. Dia yang menjadi prioritas. Tapi kalau laki-laki itu istilahnya istri pertamanya itu tetap ibunya ya. Jadi kita tuh istri kesekian ya, keduanya gitu ya. Jadi mesti tetap taatnya ke ibunya. Jadi harus bisa memastikan bahwa calon istri kita seseorang yang diterima oleh ibu kita. Nah, caranya gimana? Biasanya tuh yang lebih tahu pasangannya nih ya, Mas Indra dong ya. Gimana cara meyakinkan ibu kalau pilihan saya ini adalah pilihan yang tepat gitu. Walaupun misalnya pendidikannya tidak sesuai dengan harapan ibu, tapi kenapa sih kita milih dia gitu ya. Atau misalnya ibu sebenarnya punya pilihan yang lain, itu juga nanti bisa dikomunikasikan. Intinya ridhonya ibu itu yang harus kita cari sih kalau menurut saya gitu ya. Nah, cari keridoannya itu bisa dengan beberapa hal ya, diantaranya tadi meyakinkan ke alasan kita memilih bahwa insya Allah menurut saya dia yang tepat gitu, meyakinkan ibu kita dan seterusnya. Kalau alam ya, mudah-mudahan menjawab ya Mas Indra, atau yang lain boleh juga dibantuin saya, mungkin punya pengalaman juga ya Mas Andi. Aku sendiri mohon maaf belum ada pengalaman di situ ya. Belum ya. Jadi belum bisa bantu jawab di situ. Nanti mungkin kita bisa buat sesi lagi tuh ya, gimana boleh cara banget. Boleh banget. mertua dan orang tua ya. Boleh banget. Oke. Mas Indra, ini ya semoga menjawab ya pertanyaan jawabannya tadi. Oh ya, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak banget Mas Indra. Oke. Ini kayaknya ada yang raise hand lagi ya, Kak Teti Haryati. Kak Teti Haryati, dipersilahkan kalau ingin bertanya ke TAI. Ya, halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak sehat ya? Alhamdulillah, insyaallah. Mbak, tadi mau tanya kalau misalnya seorang suami dan istri itu gajinya sama-sama UMR, tapi dua-duanya itu punya komitmen untuk mungkin seperti menanggung biaya pendidikan adiknya atau orang tuanya gitu Mbak. Sedangkan kan untuk usia pasangan muda gitu pasti kan ingin beli rumah, ingin ya ina-ino gitu Mbak. Nah itu baiknya pengelolaan itu seperti apa Mbak? Terima kasih Mbak.
Oke, saya baru ngeh nih ya Tati. Masya Allah, mudah-mudahan sehat ya Tati ya. Ya, Ada kecil nih di layar saya. iya, mohon doa, Mbak. Baik ya, tadi kalau nggak salah pertanyaannya terkait dengan kita udah siap sih nih dari sisi calon pengantin gitu ya, tapi kita juga punya tanggungan. Ini menjadi satu kendala juga sih, bukan kendala sih. Jadi pemicu konflik keluarga juga. Jadi kita tuh banyak yang mengalami posisi sandwich generation ya. Jadi kita punya tanggungan juga di keluarga kita gitu. Nah, ini kondisinya kalau tidak dikomunikasikan dengan baik itu akan menjadi sumber konflik. Kenapa? Karena ini terjadi di beberapa pasangan yang bercerai gitu ya, karena ketidakadaan keterbukaan soal pengelolaan keuangannya ya. Contohnya ketika suami gitu ya punya tanggungan harus membiayai ibunya tapi nggak bilang ke istrinya, atau istrinya dia punya tanggungan untuk mendanai sekolah adiknya tapi nggak bilang ke suaminya gitu ya. Diam-diam nih dua-duanya gitu, nggak terbuka, komunikasinya nggak lancar nih secara komunikasi keuangannya, akhirnya itu menjadi sumber konflik. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi sumber konflik? Kita sama-sama sebelum nikah disampaikan, saya ini kondisinya masih punya tanggungan biaya ini itu di orang tua gitu ya, atau di adik, di keluarga, intinya begitu ya. Nanti kalau menikah, pengelolaan gaji saya seperti ini, kamu terima atau tidak? Dan itu dikomunikasikan ya, dibicarakan. Bagus sebelum pernikahan kita bisa melihat dulu, kalau kita calon istrinya, melihat apakah kita sanggup dengan pola pengelolaan keuangan seperti ini atau tidak. Ini ada satu buku yang bisa Teh Tati baca juga nih ya, di Fiqhul Islam Muadilatuh Wahbah Zuhaili. Contohnya adalah terkait dengan kewajiban nafkah berupa tempat tinggal. Ya, kalau kita baca di buku Fiqhul Islam Muadilatuh tersebut, salah satu hak istri adalah untuk menentukan di mana dia mau tinggal. Jadi kalau istri mau tinggalnya misah nih dari orang tua, mau punya rumah sendiri gitu ya, atau mau tinggal sendiri lah istilahnya, berdua dengan keluarga inti aja, nggak ada orang tua yang ikut, adik yang ikut dan seterusnya, maka suami itu menjadi kewajiban suami gitu ya untuk memberikan kenyamanan tersebut gitu. Dan istri punya hak untuk menyampaikan apa yang dia butuhkan untuk menjaga kenyamanan keluarga, rumah tangganya gitu. Nah, ini dibicarakan. Nah, nanti ketika misalnya suami bilang, waduh kalau saya habis nikah kayaknya pengennya tinggalnya sama ibu karena ibu mintanya begitu. Nah, nanti bisa dipertimbangkan apakah kita termasuk orang yang menyetujui gitu ya. Oke, dengan kondisi seperti itu atau tidak. Gitu ya. Jadi kita bicarakan, kita buka tuh ya persoalan keuangan yang kita akan hadapi ke depan. Nah, kalau kita sebagai perempuan setuju gitu ya, oke deh, saya terima deh kondisinya seperti itu, lanjut. Kalau enggak, nanti kita pertimbangkan lagi gimana kalau begini dan begitu. Dan komunikasi seperti ini baiknya dibicarakan memang sebelum pernikahan ya. Jadi enggak, ya udah deh yang penting nikah dulu deh, gimana entar lah gitu ya. Kalau planner enggak begitu ya, bukan gimana entar, tapi entar gimana. Ya. Jadi kita make sure secara detail bahwa ketika kita melangsungkan pernikahan, kita ada di posisi nyaman. Nah, kalau perempuan, insya Allah kita bisa taat dengan kepemimpinan suami kita itu. Baik itu suami kita punya tanggungan keluarganya atau kita juga punya tanggungan, itu sama-sama bisa diterima oleh kedua belah pihak. Make sure itu bisa diterima, baru jalan gitu ya. Jadi komunikasi itu penting banget. Itu menjadi satu faktor teratas ya yang membuat kita bisa tetap menjaga kesakinahan keluarga kita. Jadi itu harus dijaga betul dari sebelum kita melangsungkan pernikahan. Begitu Teh Teti. Mudah-mudahan menjawab apa enggak nih ya. Makasih Mbak.
Sama-sama, mudah-mudahan sehat ya. Ya Allah, udah lama banget nih nggak ketemu. Amin. Iya, Mbak. Teh Ai, ada juga nih yang recent, tapi sebelum aku kasih mic-nya ke dia, tadi ada beberapa sobat Jovisa di chat tuh nanya, mungkin menyambung ke pertanyaan sebelumnya ya. Kan itu Oke. situasinya di mana kedua pasangan gajinya UMR ya. Tapi ada juga yang nanya, kalau misalnya perempuannya nih yang gajinya di atas UMR atau UMR dan laki-lakinya yang di bawah UMR itu gimana ya? Apakah wanita juga harus diwajibkan untuk mengikuti mendanai pernikahannya atau gimana gitu? Oke. Ya, kalau di Indonesia adatnya beda-beda ya. Tadi saya sebut ya, ada yang dari pihak perempuan yang menanggung, ada yang pihak laki-laki nih. Saya nggak tahu nih, yang tadi nanya itu masuk adat yang mana ya. Tapi secara umum sebenarnya walaupun ada adat-adat gitu ya, di beberapa adat ada yang sifatnya fleksibel ya. Itu bisa dikomunikasikan, artinya bisa ditanggung bersama juga. Gitu. Dan itu bisa dibicarakan ya. Karena sebelum pernikahan biasanya kita ada rapat keluarga ya terkait itu. Nah, pertanyaan yang tadi sama-sama UMR atau tadi apa, Kak Andi kalau saya kelewat, perempuannya lebih gede nih UMR-nya gitu ya. Apakah dia aja nih yang nanggung gitu ya? Gitu nggak sih tadi pertanyaannya? Iya, Takut kayak saya gitu. salah tangkap. Maksudnya ngikut kayak porsi mendanai pernikahan nanti gimana? Apakah lebih banyak perempuannya atau gimana? Karena kan memang karena gajinya sendiri lebih baik perempuannya ya. Gitu. Oke. Nah, iya oke. Jadi kalau pembagiannya yang baiknya seperti apa kali ya, bukan wajib yang gedean lebih nanggung wajib gitu ya. Ya kan mau nikahnya sama-sama ya. Iya. Sebenarnya nggak ada kewajiban ini sih. Kan kita mau nikah berdua nih ya. Kita punya, setiap kita tuh biasanya punya apa, dream ya, pernikahannya kayak gimana gitu ya. Bisa mungkin kalau yang perempuan ya kita lebih banyak ininya, berharapnya nih nanti nikahnya pengen banget nih kayak kemarin Ricis apa siapa gitu ya. Pengen banget nih kayak gini gitu. Nah, gimana kalau perempuannya nyiapin? Itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi kalau secara keuangan, kewajiban laki-laki itu kan memberikan mahar untuk bisa menikahkan seorang perempuan. Nah, mahar itu wajib disiapkan oleh siapa? Oleh laki-lakinya lah ya. Berapapun yang dia sanggup. Gitu. Nah, nanti untuk pestanya, karena biasanya, umumnya lazimnya di Indonesia itu diadakan di pihak perempuan, nah perempuannya boleh mempersiapkan untuk resepsinya sesuai dengan dreamnya dia, ya impiannya dia seperti apa, gitu. Jadi ini bisa berbagi peran juga, bisa berbagi perannya tadi untuk persiapan mahal dan seterusnya itu dari pihak laki-laki, gitu ya. Kalau yang resepsi dan seterusnya itu dari pihak perempuan, itu juga bisa dibagi perannya seperti itu. Nah, mahar ini kan sebenarnya salah satu cara untuk mengambil hati lah pihak perempuan. Jadi bagaimana si laki-laki ini bisa istilahnya apa ya, memenuhi ya harapan perempuan. Misalnya kayak tadi saya lupa cerita tuh yang adik saya tadi, pihak perempuannya ternyata maunya dibawainnya mobil gitu ya. Wah, ini kalau dibawainnya mobil dikumpulinnya duit segini nggak cukup nih, nggak mau dia nikah sama kita gitu ya. Nah, gimana caranya supaya dia mau? Ya udah, kamu berusaha supaya tercukupi tuh keinginan dia, mau maharnya segitu cukupin gitu. Jadi, supaya bisa dapat ya. Nah, kalau nggak dicukupin ya udah diambil sama yang lain kira-kira gitu. Tapi itu kan juga fleksibel, terserah ya. Mau disetujuin oke, mau nanti dinego terserah gitu ya. Intinya kewajiban laki-laki sebenarnya di maharnya gitu ya. Ya, semoga tadi menjawab ya beberapa sobat Jovisa yang nanya pertanyaan itu. Nah, ini ada satu sobat Jovisa yang udah research juga, Raffi ya. Raffi, dipersilakan bisa on mic atau on cam juga boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Ainur. Jadi kan tadi Mbak Ainur ngomong kayak ada apa namanya, planningnya tuh kayak 40 10 10 kan. 40 buat apa daily gitu, pengeluaran daily kan. Terus 10%-nya sedekah, terus 10%-nya dana darurat, sama 10% lagi investasi.
Nah, investasi atau tabungan. Nah, cuman karena kita mikirnya nabung buat merit kan berarti 40%-nya nabung dong, karena kita kan mikirnya main aman. Cuman kalau semisalnya itu, kalau kita misalnya kan tadi 100% kan udah, kalau misalnya kita mau nambah elemen investasi di luar daripada 40%, karena kan kalau misalnya kita main uang tabungan kita di investasi, bukan mainin sih, menggunakan uang itu di investasi, misalnya kita ambil yang aman aja lah, saham misalnya, lebih aman kan, pasar modal lebih aman. Nah terus kalau misalnya kita pakai 40%, walaupun lebih aman, cuman kan ibaratnya nggak ada bentuknya kan, maksudnya jadinya bukan liquid. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nambah elemen investasi di luar daripada 10% 100% yang disebutkan Mbak tadi, itu gimana? Apakah bakal ada pembagian lagi gitu, ada 20-20 atau mungkin 40-nya boleh, nggak tahu gimana, boleh dijelasin Mbak, gitu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Mas Raffi. Ini Mas Raffi udah termasuk yang alim ya, udah aware soal investasi. Nah, kalau sekarang sih kita dikasih kemudahan, sebelum kita berinvestasi ya Mas Raffi, kita ada yang namanya profile risk-nya dulu. Kamu itu termasuk orang yang mau menanggung resiko berapa banyak. Nah, ini karena setiap orang beda-beda, jadi sebelum berinvestasi biasanya kita ditanya profile risk-nya dulu. Dan sekarang hampir semua aplikasi investasi kayaknya ngasih itu. Jadi kamu bisa cek dulu kamu profile risk-nya kayak gimana. Nanti kita akan diarahkan apakah kita ini termasuk oke yang take risk gitu ya, apa yang moderat gitu ya, atau yang konservatif. Nah, kalau untuk betul banget tadi, kalau untuk nikah yang cuma jangka pendek setahun depan gitu ya, kalau bisa sih ambil yang listnya tuh rendah banget aja. Jangan ya udah banyak banget deh kasusnya yang naruh di kripto lah, naruh di ini ya, buat nikah nggak jadi, aduh jangan sampai dia nanti ada yang gantung diri gantung baju aja lah ya. Jadi kita taruh resikonya serendah mungkin gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa dapat untung doang gitu. Kita bisa pakai portofolio kayak misalnya reksadana, itu kan ngambilnya juga cepet ya. Atau ke emas, atau tadi ke saham juga boleh kan. Nanti sahamnya walaupun turun, tapi saham tuh bisa jadi mahar kan ya. Jadi saya terima nikahnya dengan saham berapa lot ya. Jadi walaupun turun ya kita nggak ini banget lah ya. Karena masih punya saham gitu. Ada barangnya, nah kayak gitu. Atau properti juga boleh kalau misalnya cukup ya secara keuangan gitu investasinya di situ. Karena dari properti itu saya suka juga kayak pernikahannya siapa dulu ya. Jadi rumahnya itu, maharnya itu ya rumah yang akan mereka tempatin gitu. Itu juga keren sih. Nah, untuk pilihan investasinya jadi tergantung ke profile list-nya lagi ya Mas Raffi. Dan itu nanti setiap orang beda-beda. Kalau teman-teman mau berinvestasi biasanya nanti ada tuh cek untuk profile risk-nya tersebut ya. Iya Mbak, tapi pertanyaan utamanya tadi itu apakah 40% tadi kita gunakan untuk investasi, atau ada pembagiannya lagi yang dari 100% yang Mbak sebutkan tadi, mungkin kebutuhannya jadi 30 atau gimana gitu, atau emang tetap di 40 dan itu semua tergantung kitanya lagi mau gimana. Soalnya kan gini, kalau misalnya kita punya 40% untuk investasi atau tabungan, misalnya segitu kita alokasikan dana segitu. Kalau misalnya kita pakai semua kan tadi itu emang bisa dijadiin itu apa sih namanya, jadi mahar juga kan, lot-lotan. Nah terus cuman kalau misalnya dari banyak itu apakah misalnya kita main untuk lebih aman lagi, mungkin 20% buat di ibaratnya tabungan fisik, dan ini tabungan yang jatuhnya investasi biar ada income lebih gitu kan. Misalnya kalau target misalnya tahun depan nih cuman UMR masih kan, cuman kita kan pengennya cepet-cepet kan, pengennya itu cepet-cepet, target emang tahun depan, cuman kalau bisa cepet kan kita nggak ada yang tahu kan, cepet tahu diselonongin orang, kita lagi ngumpulin duit cuman diselonongin orang kan kita nggak tahu gitu, maksudnya gitu Mbak. Jadi saya mau tanya berapa persen gitu. Terima kasih Mbak. Sakit tuh ya kalau diselonongin orang ya, kita udah nabung-nabung itu lagi ada yang belok ya. Nah itu ya oke, memang kita kadang gitu ya, secara fitrah kita tuh kita pengen dapat return besar ya. Jadi
berharap bisa terkumpul ya, bisa kaya cepet, terkumpul lebih banyak gitu, bisa punya uang banyak kira-kira gitu ya. Tapi base-nya investasi itu memang high risk high return gitu ya. Kalau bahasa iklannya no pain no gain ya. Setiap porsi investasi semakin tinggi kemungkinan keuntungannya, semakin tinggi juga porsi resikonya gitu ya. Tadi misalnya kripto lagi bagus banget nih kata orang-orangnya, terus atau saham ya juga kita berharap kita beli lagi murah, kita bisa jual dalam waktu tinggi pas harganya tinggi. Nah kalau porsi yang moderat biasanya memang kita ada portofolio ya, enggak semuanya itu ditaruh di satu palung investasi, enggak saham semua. Jadi nanti ada sebagian di saham, sebagian di deposito atau sukuk ya kalau yang syariah. Nah kalau tadi diminta rekomendasi, ini sebenarnya rekomendasi ini nggak bisa orang per orang ya Mas Raffi ya, jadi dipukul rata gitu. Sebagian di investasi yang nilainya tinggi kayak saham tadi, tapi sebagian yang pendapatan tetap kayak sukuk atau deposito gitu ya. Nah ini porsi moderat biasanya seperti itu, dibagi porsinya setengah-setengah gitu. Tapi kalau misalnya kita mau lebih ini lagi ya, kita orangnya konservatif ya, kita maunya uang itu tercukupi dulu nih, kita punya target sekian puluh juta atau berapa juta, nah itu tercukupi dulu, kita taruh yang paling konservatif, misalnya tadi sukuk atau sukuk nih sekarang sebenarnya udah lebih lumayan ya, imbal hasilnya bisa kita jadiin pilihan. Tapi kan itu nambahnya kurang. Nah kalau saya boleh kasih saran juga, kalau kita giat banget nih, bisnis kita juga oke gitu ya. Saya teman-teman biasanya millennials punya side hustle ya, punya penghasilan tambahan. Nah yang penghasilan tambahan itu boleh tuh kita tadi bahasanya Mas Raffi dimainin lebih agresif ya, tapi jangan yang udah kita targetin ya. Jadi kalau yang tadi kita targetin terkumpul 20 juta tahun depan misalnya tadi ya, kalau UMR ya udah yang 40% itu taruh di tempat yang aman, paling itu sukuk gitu ya, reksadana udah. Nah kalau kita punya side hustle penghasilan lebih dari itu baru boleh tuh yang roller coaster sedikit investasinya gitu ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak jawabannya. Oke, keren banget pertanyaannya, aku suka. Karena kebetulan juga emang lagi trending banget ya kalau main reksadana gitu-gitu. Apalagi sekarang tuh cryptocurrency makin ada aja yang baru. Kalau misalnya TA udah dengar NFT ya, non-fungible token, itu aku masih nggak ngerti, tapi emang evolusinya banyak ya gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya kita sebelum selesai, karena memang udah lama banget kita tadi ngomongin ini, dan pertanyaan juga bagus-bagus, dan ini juga kayak pertanyaannya agak panjang sih TI, jadi aku bacain ya. Oke, jadi ada pertanyaan dari Nur Arifin. Assalamualaikum Teh, saya mau bertanya masalah pernikahan. Bertanya tentang masalah pernikahan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Arifin dari Batang, Jawa Tengah. Memang hal ini, yaitu pernikahan, ada hal yang dinanti-nanti oleh semua orang. Entah itu untuk mencari riho Allah, ataupun menghindari maksiat di dunia ini. Saya dari SMP sampai SMA dan bahkan kuliah sudah merantau di luar kota. Dan tentunya saya mengamati lingkungan sekitar tentang suatu topik yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu pernikahan. Ada di suatu daerah yang menganjurkan cepat-cepat menikah dulu karena karena beranggapan bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur walaupun belum mempunyai pekerjaan. Dan ada satu daerah yang bahkan menganjurkan kerja dulu baru nikah. Karena ada pertanyaan nih, mau kamu beri makan apa anak istrimu suatu saat nanti? Makan cinta gitu. Nah, menurut TAI gimana? Lebih baik yang mana sih antara kasus tersebut? Nah, itu mungkin tadi pesan pengantar yang aku awal bilang ya. Kayak ada yang bilang suruh nabung dulu, baru ini ada yang bilang emang udah nikah duluan tapi kayak minim banget penghasilannya kan ya. Nah, mungkin lebih baik tuh kayak gimana sih gitu. Ya, oke. Wah, ini jadi pertanyaannya tadi dari Mas Arifin, laki-laki dong ya. Dan Nur Arifin. Nur Arifin kira-kira laki-laki atau perempuan ya, Mas Andi? Profile picture-nya berpasangan sih, jadi aku kurang tahu gitu. juga. Jadi nggak tahu ya. Ya, saya mau kasih pakai kisah dulu ya.
Oke. Jadi ada juga nih kisahnya, ada adik kakak gitu ya, saya juga dengar dari Syekh ya. Ada adik kakak yang mereka tuh berselisih ya. Oh, saya laki-laki Kak. Oh ya, oke. Ya, Mas Arifin nih. Ada kisahnya juga yang menarik yang mungkin bisa dijadikan ibrah juga ya. Jadi ini kayak kisahnya gini, ini ada adik kakak yang dua-duanya tuh punya pendapat yang sama-sama ngekeh lah ya, kalau bahasa ininya apa yang ngekeh ya Mas Andi ya. Iya. Punya inilah argumentasi yang kuat. Adiknya bilang rezeki itu dari Allah lah. Saya ada di rumah aja itu juga pasti. Nah ya, ada di rumah juga insya Allah kalau udah rezeki saya memang pasti datang. Kalau kata kakaknya, ya nggak bisa, kamu harus keluar buat cari rezeki kamu. Kalau kamu nggak keluar, kamu nggak bakalan dapat rezeki gitu. Nah, akhirnya kakaknya keluar kan ya buat cari rezeki. Nah, kakaknya keluar, dia lihat ada pohon apel gitu ya, dia kerja, dia bekerja, terus dia dapat tuh pohonnya buahnya, dia pulang, dia ingat sama adiknya, ya kasihan ya adik saya, dia nggak kerja, kalau saya nggak bawain dia dapat dari mana. Dia bawa tuh apel pulang, dia kasih ke adiknya, nih dek, saya keluar, saya dapat rezeki, akhirnya saya bisa berbagi sama kamu. Bener kan kata saya, kata kakaknya, kita tuh keluar dulu baru bisa dapat rezeki. Kata adiknya, ya bener saya lah ya, saya nggak kemana-mana aja, rezeki itu datang hampirin saya, kata adiknya gitu ya. Kan kakak yang bawa rezeki ke saya. Jadi walaupun saya nggak keluar, saya ibadah di rumah aja, rezeki saya walaupun saya nggak kemana-mana tetap datang. Nah, jadi menurut kamu yang betul itu adiknya atau kakaknya? Mas Arifin? Atau Mas Andi deh? Bingung juga ya, karena bisa ngeliat dari kedua sisi sih kalau dari aku ya. Ya, oke. Mas Arifin bisa jawab nggak? Keduanya benar. Iya. Rafi ya. Mas Arifin jawab nggak ya? Oh, coba saya mau tanya pendapatnya Mas Arifin nih. Kalau menurut Mas Arifin yang betul itu yang laki-laki, yang adiknya atau yang kakaknya? Dua-duanya benar. Itu kisah Imam Syafi'i dengan gurunya. Oke. Ya. Mas Arifinnya masih mikir nih kayaknya. Benar atau? Iya, tapi yang lain udah menjawab juga ya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi memang persepsi itu menentukan prestasi. Jadi sebenarnya kita bisa banyak sekali ya beberapa hadis itu. Oke, sang pemberi rezeki punya banyak cara untuk mengantarkan rezeki ke kita sih Mbak. Oke. Lebih baik ke kakaknya sih Teteh. Oh ya. Ya oke. Nah, alhamdulillah Mas Arifinnya udah jawab. Katanya lebih baik ke kakaknya gitu karena dia berusaha. Oke, betul ya. Jadi Allah itu punya beberapa jalan. Benar banget Mas Raffi nih. Keren. Allah tuh punya banyak cara untuk memberikan rezeki ke kita. Ya, ada yang sifatnya udah semua dikasih. Jadi bahkan hewan melata pun gitu ya. Itu Allah kasih, udah Allah tentuin semua rezekinya. Kalau kita suka nonton National Geographic atau apalah, kita tahu udah hewan-hewan bahkan di dasar bumi, di dasar laut yang kita nggak bisa lihat, itu rezekinya Allah kasih gitu ya. Jadi nggak ada satu makhluk pun yang lepas pantauan dari pemberian rezeki dari Allah. Jadi kita nggak perlu khawatir selama kita tetap ibadah sama Allah. Bahkan kalau kita bermaksiat pun Allah tetap kasih ya rezeki ya. Gitu. Jadi rezeki itu ada sesuatu yang sifatnya tuh gifted, semua dikasih ya, semua Allah kasih. Oke lah kita berpendapat bahwa rezeki itu satu hal yang udah dijamin oleh Allah. Tapi ikhtiar, amal itu kita yang menentukan. Ya, jadi kita ambil porsi mananya, kita ambil porsi ikhtiarnya. Ya, bahwa kalau kita melakukan sebuah amal kebaikan, baik itu berusaha tadi niat nabung untuk pernikahan gitu ya, nabung untuk menafkahi keluarga kita dengan layak dan seterusnya, itu adalah amal yang nanti bisa akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya udah berusaha ya Allah gitu ya. Nah, walaupun nanti ternyata duitnya ternyata nggak ngumpul, tadi pas Mas Raffi investasiin jeblok lagi tuh investasi, padahal udah detik-detik
pengen ngelamar gitu ya, atau ternyata kita calon yang kita incer diambil orang ya, itu urusan lain gitu ya. Tapi ikhtiar kita untuk berniat tadi nikah itu sebagai ibadah, udah dapet tuh pahala ibadahnya ya, karena kan kebaikan itu sudah tercatat pada saat kita niatkan ya. Salah satunya dengan mempersiapkan ini, mengikuti acara ini juga salah satu niat yang masuk loh dalam kategori kebaikan ya, yang kita sedang tabung untuk persiapan pernikahan kita. Jadi istilahnya amalnya itu yang kita siapin, tapi persoalan rezekinya dapat dari mana itu dari ketentuan Allah ya. Itu jadi ujian ya, jadi ujian. Bisa jadi kita nabung ya, ternyata kita udah berusaha nabung nih ya, bantuan itu dapat justru dari calon pasangan kita, atau dari orang tua kita, dari om kita, dan seterusnya. Itu bisa dari mana aja. Nah ini juga jadi ujian buat perempuan ya. Bisa jadi rezeki kita itu lebih baik dibanding calon suami kita, atau nanti bahkan suami kita gitu. Itu juga jadi ujian, kita tetap bisa hormat taat sama suami kita atau enggak. Atau bahkan sebaliknya, ketika suami atau laki-laki ini lebih baik rezekinya daripada pasangannya, istrinya, itu juga ujian. Dia bisa nggak menghargai si istri dan keluarganya dengan cara yang baik juga, walaupun secara kondisi keuangan dia tidak lebih baik gitu. Jadi harta itu menjadi ujian baik di sisi laki-laki atau sisi perempuannya. Yang perlu kita persiapkan apa tadi? Ikhtiarnya, persiapan keuangannya. Jadi ketika kita mau nikah, nunggu cukup dulu apa ya udah nikah aja gitu ya. Nah kalau kita mempersiapkannya semaksimal mungkin sebagai bentuk ikhtiar kita, sebagai niat baik kita mau mempersiapkan keluarga yang lebih ready lah gitu ya, kayak gitu. Walaupun nanti secara ukuran materi mungkin ready-nya setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang dianggap ready kalau udah punya rumah, punya kendaraan gitu ya. Ada yang udah punya penghasilan dulu gitu ya, itu nanti bisa kita atur dengan baik. Insya Allah itu juga bentuk kesiapan. Betul. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Arifin. Ya, thank you ya, Nur Arifin udah nanya pertanyaan itu. Aku juga suka sih pertanyaan kayak tadi aku pilih. Nah, mungkin kita udah mendekati ke closing ya sesi. Maaf banget kalau misalnya rasanya agak pendek atau mungkin rasanya udah agak kepanjangan karena beda-beda ya. Tapi menurut aku inti dari topik ini udah banyak yang terbahas. Mungkin sebelum aku announce Q&A winner dan sesi foto bersama, aku mau pass lagi ke Teh Ai. Apakah ada pesan terakhir, mungkin kayak pelajaran terakhir untuk Sobat Jovisa biar diingat-ingat tentang topik ini gitu. Baik ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak loh teman-teman atensi dan semua obrolannya hari ini. Saya juga niat belajar. Tadi ada Mas Raffi, Mas Indra di awal ya, Teh Teti dan semuanya. Pernikahan itu satu hal yang Masya Allah punya ladang pahala yang sangat besar. Ya, tadi saya sebutkan di awal, hal-hal yang sebelum kita lakukan sebelum pernikahan itu termasuk maksiat, termasuk dosa. Pada saat kita melangsungkan pernikahan itu jadi pahala semuanya. Karena banyak sekali ruang kebaikan ketika kita menikah, maka setan itu pasti akan mengganggu kita untuk tidak melakukan hal itu, gitu ya. Nah, godaan itu bisa banyak banget dari banyak sisi, termasuk diantaranya adalah dari segi kesiapan keuangan. Nah, kita bisa minimalisir dengan cara apa? Mempersiapkan, merencanakan ya, pengelolaan keuangan kita sebelum pernikahan dengan sebaik-baiknya. Kita ingin pernikahan kita diawali dengan keberkahan, dilanjutkan dengan keberkahan, diakhiri dengan keberkahan. Kita bersama-sama di dunia, gitu ya, mendapatkan ridha Allah di dunia, dan kita juga bersama-sama hingga ke syurganya. Nah, itu perlu dipersiapkan mulai dari sebelum pernikahan itu. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita dalam persiapan perencanaan keuangan sebelum pernikahan ini juga menjadi salah satu bentuk niat baik kita ya, untuk melangsungkan pernikahan yang diridhoi oleh Allah. Nah, mudah-mudahan tadi apa yang kita diskusikan sore ini, walaupun ya mungkin tadi jadi kemana-mana tuh ya, banyak banget yang kita obrolin ya Mas Andi. Bermanfaat ya, mudah-mudahan buat kita semua, teman-teman semua, Allah berikan
kelancaran di setiap niat baiknya, termasuk yang punya niat tahun ini mau nikah atau tahun depan, Allah beri kemudahan, Amin. Allah beri keberkahan gitu ya. Dipertemukan dengan orang-orang yang punya visi yang sama. Ya, kita menikah bukan cuma untuk menggugurkan kewajiban, tapi buat sama-sama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari saya mohon maaf, mudah-mudahan nanti silaturahimnya bisa lagi berlanjut ya, kita Insyaallah. lanjut-lanjutan lagi obrolannya. Kembalikan lagi ke Mas Andi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi kalau aku boleh generalize banget topik ini ya, dengan pelajaran yang kita udah pelajari, intinya kalau ada pasangan, udah siapapun yang lebih tinggi gajinya, pokoknya kalau if there's a will, there's a way. Itu kayak pepatah yang sangat common yang aku sering dengar. Kalau ada niatnya, pasti ada jalannya gitu. Nah, sekarang dari semua Q&A, pertanyaan tadi aku suka semua, tapi kita udah milih 2 pemenang ya, karena tadi ada 2 pertanyaan yang sangat prominent gitu. Nah, untuk pemenang nanti kita DM dan kita kayak kurang ini aja kalau kita announce sekarang. Jadi nanti di DM dengan salah satu admin yaitu Katia. Dan jangan khawatir yang belum kepilih, ada satu cara lagi untuk dapat Q&A giveaway-nya, yaitu dengan posting screenshot ini di IG story kalian tulis aja pelajaran yang kalian pelajari, satu pelajaran yang kalian suka banget dari sesi ini, dan terus di tag Jovisa dan Teh Ayah. Tadi IG-nya udah ada di chat, nanti kita kirim ulang lagi di komunitas WhatsApp. Oke. Nah, untuk sebelum nutup sesi ini, aku mau ngundang member nih untuk turn on kamera biar kita bisa foto bareng, biar nanti bisa di-post juga gitu. Biar ingat, oh dulu pernah belajar nih sama Teh Ayah. Gitu. Oke, mungkin yang bisa nyalain kamera bisa dinyalain sekarang sebelum kita mulai sesi foto bersama. Ya. Nggak apa-apa kalau memang lagi nggak bisa. Oke, udah pada on cam ya. Oke, Katia tolong dibantu juga ya untuk di screenshot. Oke, wih baru muncul nih. Ya. Bentar Oke. ya. Baru pada muncul nih mukanya ya. Guys. Aku buat galeri dulu. Oke. Oke, yuk mulai. 1. Udah pada siap? Maafin belum mandi ini. Ya, nggak apa-apa. Udah apa-apa. Yang penting kan kita bareng-bareng, asik. Udah cakep. Oke, mari. 1, 2, 3. Cheesy. Oke. Bentar ya, satu lagi ya. Ada 2 slide nih. Oke, bentar. Guys. Oke, slide kedua. Mulai. 1, 2, 3. Easy. Oke, sip. Oke, kasih Katia. Nah, sama-sama. Oke, udah berakhir ya, alhamdulillah. Jovisa Talksnya selesai. Semoga dapat pelajaran banyak ya di sesi ini. Dari host juga minta maaf banget nih, lagi jarang ya ada Jovisa Talksnya. Tapi jangan khawatir, nanti insya Allah minggu depan udah bisa lagi. Karena kita juga ada program recruitment leaders ya, bagi yang belum tahu nanti bisa cek di Instagram, itu untuk bantu ngurus komunitas. Nah, bagi Teh Ai, terima kasih lagi udah bisa meluangkan waktu ya untuk belajar bareng, ngajar Sobat Jovisa ini nih, yang kayak sangat tertarik banget sama topiknya. Kayak udah pada siap nikah nih sekarang ya. Gitu. Oke, kalau gitu aku end ya. Dari aku, makasih lagi semua Sobat Jovisa sama Teh Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Jovisa Talk selanjutnya ya. Ya.